Selamat berjumpa kembali dengan channel toko sepeda Trijaya Putri atau Trijaya Putri Bike Shop TV. Kali ini kita ingin menyambung daripada konten kita yang terdahulu mengenai industri sepeda motor listrik, khususnya motor listrik, perkembangan motor listrik di Indonesia untuk tahun depan, tahun 2024, termasuk prospek daripada bisnis motor listrik, bagaimana kira-kira perkembangannya, dan kira-kira seperti apa nanti yang akan menghiasi jenis-jenis motor listrik, termasuk juga mengenai seperti apa kemudahan untuk pembelian motor listrik di Indonesia. Nah, kali ini kita ingin melanjutkan daripada konten kita yang kemarin mengenai motor listrik tahun 2023, jenis apa aja, dan sebelumnya adalah mengenai prospek industri kendaraan listrik di Indonesia. Kali ini kita ingin membahas mengenai prospek untuk tahun 2024 mengenai bisnis motor listrik. Langsung saja kita kutip dulu dari pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam peluncuran ekosistem kendaraan listrik pada tahun 2022 yang lalu. Presiden Jokowi melakukan atau membuktikan keseriusannya dari pemerintah untuk mendorong tercapainya net zero emission NZE di tahun 2060. Jokowi yang datang di acara tersebut di lokasi peluncuran SPBU Pertamina MT Haryono, Pak Jokowi mengatakan optimis ekosistem yang telah dibangun akan membuat Indonesia menjadi produsen kendaraan listrik nomor 1 di dunia, dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Ya, kita harapkan negara kita nanti betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik, ujarnya pada tahun 2002 yang lalu. Pak Jokowi mengapresiasi seluruh pihak yang sudah terlibat dalam mewujudkan ekosistem mengenai kendaraan listrik ini. Ya, dimulai dari tahun lalu setelah pandemi, itu ada sepeda listrik 2020 ya, akhir. Nah, setelah 1,5 tahun atau sampai 2,5 tahun kendaraan sepeda listrik merajai, setelah itu diikuti dengan kendaraan motor listrik dan mobil listrik. Nah, sekarang ekosistem ini berjalan dengan baik di Indonesia, kata Pak Jokowi. Nah, mulai dari pembuatan baterainya hingga terciptanya kendaraan listrik dalam negeri. Nah, kita ketahui bersama memang baterai ini masih menjadi kendala, tapi ini pelan-pelan dikikis kendala ini. Sudah mulai ada beberapa pabrik baterai internasional yang memproduksi atau melakukan pembuatan pabriknya di Indonesia. Nah, kita harapkan nanti pabrik baterai listriknya segera bisa selesai dalam jumlah yang kapasitas besar. Kemudian kendaraannya yang di sini sudah ada ya, Mika dari Gesit juga akan ditingkatkan lagi kapasitas produksinya, kata Pak Jokowi. Dia juga meminta pengembangan ekosistem ini menggait negara lain atau bekerja sama dengan negara lain, B2B atau bisa juga dengan pemerintah Indonesia ya, dalam hal ini mungkin diwakili oleh BUMN. Nah, misalnya dengan perusahaan Taiwan Gogoro. Perusahaan Taiwan Gogoro ini lumayan besar ya di industri listrik, kendaraan listrik, sehingga betul-betul ekosistem kendaraan listrik terbangun dan
siap untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Itu pernyataan Pak Jokowi tahun 2022 yang lalu. Nah, selain itu, pemerintah Indonesia juga bakal menyulap 1000 motor bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik yang ongkosnya 10 juta rupiah per unit. Ini kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan konversi 1000 unit sepeda motor berbahan bakar minyak BBM ke listrik pada tahun 2022 yang lalu. Nah, ini perluasan program konversi sepeda motor tersebut sudah berjalan sekarang, ya, yang diutamakan untuk kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan badan usaha milik negara. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Ego Sahrial mengatakan program konversi pada waktu itu, ya, pernyataannya, program konversi pada motor BBM ke listrik merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik, khususnya roda 2, ya, motor listrik artinya. Program ini merupakan implementasi Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, nanti kita harus cek lagi apakah sudah banyak Kementerian BUMN, pemerintah daerah yang sudah menggunakan kendaraan listrik. Tapi di beberapa media memang sudah ada beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang juga sudah melakukan kendaraan dinasnya menggunakan kendaraan listrik. Nah, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai. Nah, baterai ini memang penting, ya, karena pertama juga mahal, kedua juga masih terbatas untuk stasiun penukaran baterai kendaraan listrik untuk umum. Nah, sebanyak 267 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan 266 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) telah dibangun pada tahun 2021, jelas Menteri ESDM. Nah, ini juga ada kolaborasi antara Gesit, ya, PT Indonesia Battery Corporation (IBC), ya, diharapkan mendorong peralihan ke motor listrik. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa kita untuk kali ini kita ingin menakar dan melihat prospek perkembangan bisnis motor listrik di Indonesia. Nah, kita langsung saja bagaimana kira-kira potensinya. Oke, pada bulan Juni tahun 2022 yang lalu, CEO Volta Iwan Surya Putra menjelaskan pamor motor listrik belakangan sedang naik daun. Ya, motor ini disebut-sebut lebih hemat dan tentu saja ramah lingkungan. Namun kehadirannya belum dapat serta-merta menggantikan eksistensi dari motor konvensional. Lalu bagaimana sebenarnya prospek motor listrik di Indonesia? CEO Volta Iwan Surya Putra menjelaskan, prospek motor listrik ke depan sangat cerah. Di Indonesia, ya, transformasi dan kendaraan roda 2 berbasis bensin menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB sendiri masih berada di tahap awal waktu itu, ya. Nah, sekarang mungkin udah mulai berkembang lebih maju lagi, ya. Sekarang kan tahun 2023.
Nah, menjelang 2024. Potensi dari pembelian kendaraan roda 2 berbahan bakar bensin itu sekiranya sekitar 7 juta unit di Indonesia. Nah, ini sementara itu dari tahun ke tahun transformasi ke kendaraan roda 2 berbasis listrik semakin besar. Jadi ini bukan hanya di perkotaan saja ya, tapi di daerah-daerah pun sudah mulai banyak kendaraan listrik. Jadi prospeknya sangat cerah. Pasar yang tersedia itu sangat luas sekali ya. Menurut dia, ia menambahkan salah satu yang jadi faktor keengganan masyarakat untuk beralih ke motor listrik adalah terkait keberadaan baterai swap system BSS. Oleh karena itu, selain menyediakan pilihan motor yang beragam, Volta juga terus memperbanyak tempat penggantian baterai. Saat ini kurang lebih ada 100 titik tempat yang dapat digunakan untuk mengganti baterai atau stasiun ganti baterai ya. Menanggapi hal tersebut, Head of Investor Relation MCAS Stanley Chandra menjelaskan, harapannya stasiun ganti baterai Volta dapat ditemukan di setiap 7 km jalanan di Jakarta. Ini masih di Jakarta, terbatas ya. Memang ya yang Volta lihat, salah satu kendala masyarakat agar ragu menggunakan motor listrik itu adalah masalah charging dari baterai. Ungkap Stanley, Volta menawarkan harga untuk penukaran baterai sangat terjangkau dan kompetitif untuk motor listrik. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi kendaraan bermotor yang tinggi, tentunya menjadi pasar yang sangat potensial bagi industri dan produsen motor listrik. Ya, penjualan motor listrik di Indonesia menunjukkan progres signifikan dengan adopsi yang semakin meningkat dan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yang mendukung kendaraan ramah lingkungan. Nah, prospek cerah ini, cerah industri motor listrik ini juga sudah diimplementasikan dalam peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Regulasi ini memberikan insentif seperti pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dengan nilai 0%. Artinya nilainya 0% untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia Budi Setiadi mengatakan bahwa hingga Juni 2023 penjualan motor listrik mencapai 53.000 unit atau mengalami lonjakan permintaan yang sangat signifikan dibandingkan waktu-waktu sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini lonjakannya lumayan besar. Nah, Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia Pak Budi Setiadi juga optimis hingga akhir tahun 2023 penjualan motor listrik bisa menembus angka 150.000 unit dengan progres dan respon yang begitu antusias dari masyarakat, menyambut subsidi dari pemerintah dan beberapa insentif khusus untuk kendaraan listrik itu sendiri, serta juga kepedulian terhadap lingkungan. Artinya targetnya 150.000 tembus di akhir tahun 2023. Penjualan motor listrik ini menurut Pak Budi Setiadi di luar dari penjualan sepeda listrik.
Mengingat penjualan sepeda listrik di masyarakat juga cukup tinggi, ya artinya sebelum 2023 lumayan tinggi. Dan tahun 2023 ini mungkin agak melambat dikit, tapi nanti kita lihat di tahun 2024. Seperti diketahui bahwa dewasa ini banyak sekali penggunaan sepeda maupun motor listrik untuk mendukung kegiatan sehari-hari, ujar Budi Setiadi tahun Selasa 11 Juli 2023 yang lalu. Ya, salah satu produsen dan penjual kendaraan listrik baik itu motor dan sepeda listrik adalah PT Gaya Abadi Sempurna Tbk Selis yang memiliki TKDN di atas 40%. Ya, artinya setiap tahun itu TKDN itu akan meningkat ya. Ya, mungkin diawali dari 40% untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, nanti ke depan tahun 2024 akan dinaikkan mungkin menjadi 50% dan bertahap mungkin bisa mencapai 60% di tahun 2025 TKDN-nya. Nah, dengan TKDN 40%, Selis dalam mengembangkan dua tipe motor listrik, Selis Imek dan Selis Agat. Ya, nanti bisa dicek di video sebelumnya seperti apa itu Selis Imek dan Selis Agat. Oke. Pertumbuhan signifikan dari pabrik Selis ini ditopang oleh line produksi yang memadai dengan teknologi canggih. Nah, ini kurang lebih untuk pembahasan awal untuk prospek mengenai kendaraan listrik, khususnya motor listrik di tahun 2024 nanti. Tambahan lagi mengenai prospek bisnis motor listrik tahun 2024 ya akan diprediksi semakin kencang. Laju bisnis sepeda motor listrik di Indonesia bakal semakin kencang. Ya, holding BUMN baterai kendaraan listrik yakni Indonesia Battery Corporation IBC bakal mengakuisisi dan membesarkan sepeda motor listrik gesit. Di saat yang sama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Goto terus menambah unit kendaraan listrik untuk kebutuhan Gojek. Nah, ini juga memerlukan kendaraan listrik yang besar. Kita tahu bahwa Gojek ini mempunyai driver itu lumayan banyak ya, artinya ini akan memperbesar cakupan pangsa pasar untuk kendaraan motor listrik di Indonesia. Nah, selain Gojek juga masih ada beberapa perusahaan e-commerce lain ya, termasuk juga dengan Shopee ataupun dengan perusahaan pengangkut lain seperti Si Cepat ataupun Tokopedia atau JNE segala macam ya. Nah, ini juga perlu kendaraan listrik untuk para kurirnya, pengantar. Nah, PT Wika Industri Manufacture Bima, anak usaha Wijaya Karya Wika BUMN ini ya, yang memproduksi gesit, membidik produksi 10.000 unit khusus roda 2. Ada target dari Presiden bahwa pada 2024 ini kita akan harus bisa memproduksi setidaknya 2 juta kendaraan motor listrik buatan Indonesia, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Optimisme Kementerian Perindustrian didukung 35 sekarang menjadi 38 produsen motor listrik di Indonesia. Total kapasitas seluruh produsen itu saat ini sekitar 1,1 juta unit per tahun. Ya, nanti akan dinaikkan secara gradual bertingkat setiap tahunnya. Nah, meski demikian, produsen besar di dalam negeri seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki terlihat tak mau terburu-buru memproduksi motor listrik dalam jumlah besar. Tapi kita udah tahu bahwa Honda udah mulai di tahun 2023 ini udah mulai meluncurkan
motor listrik terbarunya. Selain itu, informasi baiknya dari pemerintah ya mungkin sudah berlaku di akhir tahun 2023 ini ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menaikkan nilai subsidi konversi motor konvensional menggunakan bahan bakar minyak BBM ke motor listrik menjadi 10 juta dari sebelumnya 7 juta per unit. Nah, ini kabar baru terbaik ya, makanya nanti kita harus cepat untuk memburu motor listrik ini karena mungkin tidak lama ini nilai 10 juta subsidi ini yang sebelumnya 7 juta per unit untuk pembelian subsidi motor listrik. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah menaikkan subsidi konversi motor listrik menjadi 10 juta dan sudah berlaku saat ini, artinya sejak konten ini diinformasikan sudah berlaku. Dia mengatakan bahwa di tahun depan konversi motor listrik akan didukung dengan bengkel kelas A yang saat ini dalam tahap pengujian. Nah, di Medan itu infonya sudah ada beberapa bengkel yang sudah mengkonversi motor listrik, motor BBM-nya, terutama dari mungkin Vespa, skuter, yang motor-motor lama itu sudah dikonversi, banyak yang sudah dikonversi komunitas bengkel motor listrik. Nah, di mana tahun depan kita sudah siap karena bengkel sudah ada dan kita harapkan bengkel kelas A juga sudah ada yang untuk pengujian. Jadi itu akan membantu yang sekarang belum ada. Lebih lanjut, pembelian motor listrik menurut Kepala Staf Presiden KSP Muldoko, Bapak Muldoko menyatakan pertumbuhan pembelian motor listrik subsidi sulit meski pemerintah sudah melonggarkan syarat-syarat pembelinya. Walau demikian, program ini dia pastikan berlanjut ke tahun depan berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberian subsidi pembelian motor listrik. Pemerintah membantu pembelian setiap unit 7 juta per unit untuk maksimal 200.000 unit pada tahun ini, tahun 2023. Sedangkan untuk tahun depan jumlahnya meningkat 3 kali lipat menjadi 600.000 unit. Pemerintah juga sudah memperluas syarat pembeli motor listrik dengan subsidi ini, ya, ini menghapus syarat sebelumnya berupa penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere. Pada revisi Menperin Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Menperin Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan syarat baru pembelinya adalah WNI berusia 17 tahun, punya KTP elektronik dan 1 NIK KTP. Tetapi ini hanya bisa beli 1 unit motor listrik subsidi per KTP. Walau syarat sudah diperluas, pembelian motor listrik subsidi tetap saja masih melambat. Menurut situs Sisapira IT, saat ini hanya 1.418 unit motor listrik subsidi yang tersalurkan. Ini berarti kuota masih tersisa 198 ribuan unit untuk jatah tahun ini. Berarti kemungkinan tidak akan mencapai target kalau dilihat dari statistik penjualannya, masih kecil sekali. Artinya ini mungkin tidak ada 20%-nya ini. Oke. Nah, dari 200.000 yang ditargetkan. Terus Bapak Muldoko juga berbicara kepada wartawan di Istana Negara Senin 6 November 2023 yang lalu. Dia mengatakan heran mengapa pembelian motor listrik subsidi lambat hingga saat ini. Memang agak aneh katanya, kenapa agak sulit pertumbuhannya ya.
agak aneh juga. Sudah kami longgarkan, persyaratannya sudah kami hilangkan, ucap dia. Salah satu alasan yang dikemukakan Muldoko terkait ekosistem motor listrik yang sejauh ini belum berdiri sempurna. Yang tadi kita pernah bilang bahwa infrastrukturnya belum terbentuk, terutama yang di luar Jakarta ya mungkin luar Bandung. Ya mungkin kota besar mungkin sudah mulai terbentuk, tapi infrastruktur di kota-kota penyangga, nah ini masih di proses untuk infrastrukturnya, mulai dari ketersediaan dealer resmi ataupun pemasoknya, terus kedua orang produsennya, konsumennya juga masih ragu apakah ini kekuatannya seperti apa. Nah, termasuk juga mengenai cadangan baterai, pengisian batu baterainya atau charger isi ulang batu baterainya, stasiunnya ya, yang untuk umum ya kalau untuk pribadi mungkin masing-masing, tapi kalau untuk umumnya ini yang harus dipikirkan ulang oleh pemerintah. Supaya apa? Kalau infrastruktur ini udah terbentuk seperti di China, di Jepang atau di Korea, mereka sudah enak. Jadi kapan waktu kita kehabisan baterai, kita bisa isi ulang di pom pengisian umum. Nah, kita tidak perlu lagi menunggu harus sampai datang ke rumah baru kita bisa charger. Nah, ini juga perlu waktu untuk membereskan dari segi fasilitas dan infrastruktur motor listrik ini. Nah, sekarang ada 38 model yang tadi udah disebutkan yang motor listrik subsidi yang bisa dibeli masyarakat. Jadi menurut Pak Muldoko kemungkinan ya di tahun 2024 ini ya, walaupun meski tersiok-siok program ini bakal berlanjut hingga tahun depan dengan kuota 600.000 unit untuk subsidi motor listrik. Belum diketahui apakah bisa sisa kuota tahun ini akan ditambahkan ke tahun depan. Nah, kita lihat nanti katanya. Oke. Dan hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Perindustrian ya pada IMOS 2023 yang lalu di SDSD Tangerang tanggal 25 Oktober 2023. Dia menyatakan, Menperin menyatakan regulasi terkait subsidi pembelian motor listrik sudah direvisi dan disederhanakan ya, dengan hanya menggunakan kartu identitas KTP aja. Nah, sebelumnya tadi sudah kita bahas banyak ketentuannya, atau hanya untuk kelompok tertentu yang bisa menikmati subsidi ini. Nah, subsidi pembelian motor listrik telah mencakup 16 merek ya, tadi sudah dijelaskan merek apa, terus 38 model. Jadi ada produsen dan ada model tipenya masing-masing yang sudah dirilis, dikeluarkan, yang memiliki syarat tingkat komponen dalam negeri TKDR sebesar 40%. Nah, berkaitan kebijakan ini juga ya, di tahun 2004 artinya akan ada emiten yang bisa mendapatkan cuan di bursa efek ya, artinya sejumlah emiten produsen atau distributor motor listrik berpotensi meraih cuan. Dan rencana pemerintah untuk mengevaluasi aturan mengenai penyaluran insentif dan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, electric vehicle EV, khususnya motor listrik ini. Sebagaimana diketahui ada sejumlah pemain motor listrik di bursa ya, sebut saja PT Elektra Motor Group, IMG, joint venture antara Emiten Energi, PT Indika Energi, TBK, INDY, Alpha, JWC
Ventures dan Horizon Ventures. IMG memproduksi motor listrik dengan brand Alfa. Kemudian emiten milik Luhut Binsar Panjaitan PT TBS Energi Utama Tbk Toba yang masuk ke bisnis EV roda lewat brand Electrum yang merupakan joint venture dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Goto. Ya, masih banyak lagi ya, ada emiten grup Kresna juga, PT NFC Indonesia Tbk NFC yang merupakan anak usaha PT MKAS Integrasi Tbk MKAS, juga memiliki motor listrik dengan merek Volta. Lebih lanjut, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk SLIS dengan e-motor dan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk Bike BIKE dengan T1800 dan pengembangan TX3000 juga ikut meramaikan pasar motor listrik tanah air. Nah, emiten anyar yang melantai pada 8 Mei 2023 yang lalu adalah PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk Jati JATI, juga terjun ke bisnis motor listrik dengan menjadi distributor penjualan dengan menggandeng PT The Agung Pamungkas Tamkas. Ya, sebelumnya pemerintah tengah mengevaluasi aturan mengenai penyaluran insentif atau subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, khususnya motor listrik. Nah, jadi demikian pembahasan kita untuk mengenai prospek di tahun 2024 ini. Artinya dapat kita ambil kesimpulan memang pergerakan subsidi setiap tahunnya akan meningkat, ya, sudah meningkat di tahun 2000, 2002, 2003, 2023 ini yang terbesar sekitar 4, sekian triliun, tapi memang penyerapannya masih kurang, masih di bawah 20% dari target 200.000 unit. Nah, nanti di tahun 2024 karena mungkin penyerapannya kurang, nah jadi dirubah, agak dikecilkan untuk subsidinya jadi 3, sekian T, yang tadinya 4, sekian T di tahun 2023 ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau di tahun 2024 itu booming motor listrik, mungkin subsidinya akan dinaikkan lagi. Kenapa? Karena memang pada dasarnya pemerintah ingin menggerakkan industri motor listrik ini menjadi target utama di tahun 2024. Supaya apa? Pengenalan orang mengenai energi motor listrik ini bisa lebih masif, karena memang untuk bahan bakar minyak ini kan terbatas produksinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, and share agar channel ini makin berkembang, khususnya mengenai industri motor listrik dan informasi mengenai bisnis motor listrik berikutnya. Sampai berjumpa kembali di tahun 2024 untuk channel konten next mengenai motor listrik dan perkembangan motor listrik, termasuk mengenai baterai motor listrik di Indonesia. Terima kasih. Bye bye. Selamat Natal 2023 untuk yang merayakan, dan selamat tahun baru 2024. Semoga industri sepeda listrik dan motor listrik makin berjaya di tahun 2024. Sukses selalu buat Anda semua para subscriber kami. Thank you.